Orang apa? Ya orang Kristen. Pakai salibnya besar-besar lagi di sini. Tetapi kelakuannya minta. Itulah kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang munafik. Semua orang. Kita tidak bisa menuduh satu orang. Kita semua adalah orang-orang munafik. Kelihatannya rohani sekali. Tapi sebenarnya tidak seperti yang demikian. Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan menegur kita. Bahwa Dia telah melepaskan kita daripada semuanya. Dia datang ke dalam dunia membebaskan kita dari perbudakan yang demikian. Kita telah pindah daripada kerajaan maut kepada kerajaan yang kekal. Pindah dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Itulah yang disebut dengan eklesia. Gereja yang dipanggil keluar daripada kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dan siapakah yang mengeluarkan kita daripada kegelapan itu? Kristus Yesuslah yang datang ke dalam dunia mengeluarkan kita daripada perbudakan dosa itu, perbudakan iblis, membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia, menerangi kehidupan kita. Tapi kalau manusia terang itu sudah datang, tapi manusia kalau tidak mau menerima yang baik, tetapi dia lebih senang dengan yang tidak baik di dalam kehidupan daripada hidup. Karena apa? Dasar kehidupan kita memang pada dasarnya kita manusia berdosa. Paulus karena berkata dalam bagian firman Tuhan, celakalah aku karena aku manusia berdosa. Itu perkataan daripada dia, karena memang dia juga orang berdosa. Makanya dia berkata semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang benar. Maka dia sambung dengan kata celakalah aku karena aku orang manusia yang berdosa. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah dia berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah datang dan membebaskan kita daripada perbudakan dosa di dalam kehidupan daripada hidup kita. Hidup kita diperbaharui menjadi baru adanya, bukan karena kita yang mampu memperbaharui kehidupan kita, tetapi Dialah yang datang untuk memperbaharui hidup daripada hidup kita, sehingga hidup kita makin hari makin diubahkan. Paulus berkata yang demikian, aku belum sempurna, tetapi aku terus mengejar supaya akhirnya aku sempurna. Dan kesempurnaan itu akhirnya dia berkata, dia hanya menemukan ada di dalam Kristus Yesus. Dia mendapatkan kesempurnaan. Kita adalah manusia sempurna, tetapi Kristus datang mengasihi orang berdosa. Apakah Tuhan mengasihi orang berdosa? Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Makanya dia datang ke dalam dunia. Dalam bagian firman-firman Tuhan yang lalu dia bilang begini, bukan orang sehat yang membutuhkan, tapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Itu artinya yang dimaksudkan dengan misi orang yang memang dikuasai oleh dosa. Nah itulah yang dia didatangi, dia menolong. Setiap orang yang datang kepada dia pasti menolong kok. Kalau kita baca dalam Yohanes, apa yang dikatakan dalam Yohanes 8? Ahli-ahli Taurat itu mempersoalkan perempuan yang kedapatan berzina. Mereka sudah ambil batu mau timpa dia sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu.
Bahagia katakan yang demikian berarti orang itu akan dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi ketika Yesus hadir, apa yang dia katakan? Di antara kamu semua ini yang memegang batu, kalau tidak ada yang berdosa, silahkan dialah yang paling pertama melempar. Ada yang berani? Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Hanya tunduk dan menjadi manusia. Inilah yang disebut, kadang kita juga seperti ahli-ahli Taurat, membenarkan diri sendiri, merasa benar, merasa. Ingat, ada kata yang selalu nampak di dalam kehidupan, sok suci. Tahu sok suci? Apa itu? Hah? Pura-pura? Yang merasa paling bersih, paling benar, malahan dia sombong. Ternyata di dalam kesombongan, itulah dosa ada di dalam hidup. Sok-sokan dia, merasa dia yang paling hebat, di antara semua. Aku tidak kok. Contoh, ada dua orang yang berdiri berdoa. Orang berdosa satu sama orang benar yang sok benar dia itu. Ahli Taurat, orang Farisi sama pemungut cukai. Yang pemungut cukai dia datang. Saya orang berdosa, kasihanilah saya. Si Farisi datang bilang begini, aku nggak seperti yang orang ini.